Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Selain itu, kita juga belajar tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Selamat belajar. Di materi ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan paku dan metagenesisnya, perkembangbiakan tumbuhan lumut dan metagenesisnya, serta teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku itu ada dua perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Pertama, vegetatif pada tumbuhan paku itu dengan rizoma. Masih ingat kan dengan rizoma? Rizomanya pada tumbuhan paku itu nanti dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan berantaraan air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuahi ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Tumbuhan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang proses metagenesis seperti semula. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan lumut. Yang vegetatifnya itu menggunakan kuncup atau gemai dan fragmentasi. Fragmentasi itu tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Bisa dilihat itu ada gemai dan rizoid. Dan ini yang generatifnya. Tumbuhan lumut bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Pergiliran keturunan yang terjadi melalui reproduksi seksual dan aseksual yang bergantian ini disebut metagenesis. Metagenesis tumbuhan lumut diawali ketika kotak spora atau sporangium pecah dan mengeluarkan spora-spora yang telah matang. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah. Perkecambahan spora menghasilkan untayan seperti benang atau filamen yang bercabang-cabang, disebut protonema. Protonema membentuk kuncup yang mana tiap kuncup menghasilkan tunas tegak mirip daun yang bercabang. Tunas tersebut adalah cikal bakal tumbuhan lumut. Antheridium yaitu organ kelamin jantan dan archegonium yaitu organ kelamin betina akan muncul di ujung atas tunas. Selanjutnya, dari archegonium keluarlah sel ovum, sedangkan dari antheridium keluarlah sel sperma. Kedua sel gamet tersebut dapat bersatu dan melebur dengan perantara air, kemudian terjadilah pembuahan yang hasilnya adalah sporogonium. Sporogonium adalah sel induk spora yang akan membelah secara meiosis untuk membentuk spora yang disimpan dalam sporangium. Jika kondisi lingkungan mendukung, maka sporangium pecah untuk melepaskan spora dan metagenesis pun kembali berulang. Nah, yang ketiga tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi kita akan belajar mengenai teknologi hidroponik, vertikultur, dan juga kultur jaringan. Yang pertama, hidroponik itu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi nutrisinya itu dari ion terlarut pada air. Kemudian vertikultur, teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Sedangkan kultur jaringan, metode perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan sel jaringan organ tumbuhan. Sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian memahaminya. Jika ada yang bertanya silahkan ditujukan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.